Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di pertemuan part 2, pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang fa'il. Ini termasuk juga rumus yang atau susunan yang masuk pada marfu. Rumus yang masuk pada marfu yang kedua itu adalah fa'il ya. Fa'il itu apa Pak? Fa'il itu adalah subjek. Subjek itu apa Pak? Subjek itu adalah orang yang mengerjakan sesuatu. Jadi kalau saya susunannya ada SPOK atau PSOK, maka S-nya itu harus dibaca apa? Marfu. Ya. Selamanya fa'il itu akan dibaca marfu. Nah, Pak, kemarin kan Bapak menyontohkan Zaidun yadribu Amron. Zaid memukul Umar. Zaid sebagai subjek, yadribu predikat, Amron objek ya. Maka kalau Zaidun ini berupa subjek, maka dia harus dibaca marfu. Marfu'nya itu rumusnya gimana Pak? Rumusnya Anda perhatikan berikut ini ya. Nih rumusnya. Pak kok tetap itu aja? Ya iya, karena kan marfu itu kan tetap pada isim ya teman-teman ya. Subjek itu kan pasti berupa isim ya. Maka kalau subjeknya berupa isim mufrad, maka dia bentuknya seperti ini. Kalau tidak ada alif lamnya, maka dia dibaca Zaidun seperti ini. Tapi kalau dia ada alif lamnya, maka dia tidak boleh ditanwin al-baitu. Ya, dia ternyata ini rumusnya. Rumusnya dhammah ten atau dhammah. Kemudian jika berupa isim tasniyah maka ditambahkan alif dan nun ya. Kemudian jika jamak mudzakkar salim maka dia ditambahkan wawu dan nun berikut ini ya. Kalau jamak muannats salim maka dia ditambahkan alif dan tak berikut ini. Oke. Itu sampai ke bawah ya teman-teman ya. Begitu juga jamak taksir. Kalau jamak taksir itu dia harokatnya adalah dhammah. Huruf akhirnya itu harokatnya adalah dhammah. Kemudian mustashbah. Ini isim maksur, isim mangkus, isim mamdud, isim dhamir tidak mengalami perubahan. Karena isim dhamir itu adalah isim yang mabni. Maka dia tidak bisa huwa, kemudian dia dirubah menjadi huwu. Nggak bisa. Huma dijadi humu. Nggak bisa. Antum menjadi antumu. Nggak bisa. Tetap antum, tetap gua. Dia tidak mengalami perubahan. Oke. Kemudian susunan berikutnya itu adalah kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha ini adalah susunan yang dia harus mengikuti rumus marfu'. Apa sih Pak kana wa akhwatuha itu? Kana wa akhwatuha itu tadi kan teman-teman sudah menyadari toh ada susunan mubtada khobar di sana. Ya misalkan ana thalibun, ana mahirun. Saya adalah seorang murid. Ana mahirun. Saya adalah seorang yang mahir, orang yang pinter. Itu kan susunan mubtada khobar. Nah, karena ini muncul dia itu ingin merusak susunan mubtada khobar. Pak, maknanya apa sih kana itu? Ya sama saja. Misalkan kana Zaidun taliban. Zaid seorang murid. Zaidun talibun. Zaidun tilmidun. Zaid adalah seorang murid. Zaidun kana Zaidun tilmizan. Zaid adalah seorang murid. Maknanya sama, tapi ini adalah sebuah ekspresi penulis untuk menggunakan mubtada khobar atau kana, terserah ya. Maka kita harus bisa memahami itu. Rumusnya gimana Pak? Kalau kana itu seperti ini rumusnya ya. Ini kana wa akhwatuha, kemudian mubtada, kemudian ada khobarnya. Jadi kana Zaidun tilmizan. Asluhu Zaidun tilmizun. Tetapi kemudian ada kana, maka lafadz yang kedua ini
diberikan harokat fathah tanwin, ya. Contoh lain, ini ada, oh ya Pak, kenapa kok disebut kana wa akhwatuha? Karena ada akhwatuhanya, karena ada teman-temannya, dia memiliki teman. Contohnya apa Pak? Bisa baca ya. Misalkan ini, ada pertama itu lafadznya soro, ya. Ini ada lafadz soro, kemudian dia menjadi seperti ini. Ini soro, asluhu zaitun tilmidun, menjadi soro zaitun tilmidan. Zaid menjadi seorang murid. Ini maknanya soro itu menjadi. Kemudian ada laisa, ya. Laisa itu apa Pak? Bukan. Contohnya laisa zaitun tilmidan. Ingat ya, tilmidannya ini dirubah, bukan tetap tilmidun, bukan laisa zaitun tilmidan, tapi dirubah menjadi tilmidan. Laisa zaitun tilmidan. Zaid bukan seorang murid. Kemudian ada mazala atau madama, ya. Contohnya apa? Mazala zaitun tilmidan. Zaid masih menjadi seorang murid. Atau misalkan maziltu, ya, tilmidan. Saya itu masih menjadi seorang murid, bukan apa-apa gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, catatan penting ya, karena wa akhwatuha, catatan penting yang pertama, adapun jika khobarnya berupa keterangan tempat dan keterangan waktu, tadi kan sudah dijelaskan. Mubtada khobar itu bisa berupa keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, jika khobarnya itu berupa keterangan tempat waktu, maka tidak mengalami perubahan, ya. Tetapi ada penambahan kana wa akhwatuha sebelum mubtada. Misalkan Zaidun fil fasli. Zaid berada di kelas, ya. Kemudian ditambahkan kana di depannya. Kana Zaidun fil fasli, tetap Zaid berada di kelas. Misalkan Zaid tidak berada di kelas. Laisa Zaidun fil fasli. Zaid tidak berada di kelas. Paham ya? Maka kalau itu ya. Kemudian catatan pentingnya, karena wa akhwatuha itu dapat mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan kata ganti orangnya yang terdapat dalam mubtada sampai 14 perubahan kata ganti orang. Contohnya seperti ini. Ada susunan ana tilmidun. Pak, berarti nanti gini dong. Kana ana tilmidun. Gitu dong. Enggak. Tapi kana itu bisa mengalami perubahan sesuai kata ganti orangnya. Bagaimana Pak perubahannya? Nih contohnya, silahkan dilihat ya. Yang pertama itu ada kana, kemudian laisa, soro, sama ma plus zala. Ya, perubahannya gimana? Kalau ini kan kemarin kan huwa huma hum tak gendong, hiya huma hunna gendong balik. Perubahannya kana kanu, kanat kanata kunna ila akhirih. Laisa laisu, laisat laisata lasna ila akhirih. Ya. Lastuma lastum itu semuanya ada ya. Kemudian soro soru, sorot sorota sorna, sorta surtuma surtum sampai akhir ya. Kemudian mazala mazalu, mazalat mazalata, mazilna sampai akhir. Silahkan dilihat di buku saya ini. Maka kalau ada mubtada khobar seperti ini, anta kadzibun, kamu pembohong. Anta kadzibun, kamu pembohong. Maka kalau ditambahkan kana, kalau ditambahkan laisa gimana teman-teman?
laisa anta kadzibun gitu? Bukan. Tapi kalau anta apa coba kita lihat? Anta laisanya lasta. Berarti lasta kadzibun. Kamu bukan seorang pembohong. Sorry. Lasta kadzibun benar atau salah? Lasta kadzibun benar atau salah? Salah. Yang benar apa? Lasta kadziban. Oke. Kenapa Pak kok kadziban? Karena khobarnya harus dirubah menjadi fathah tanwin, dibaca mansub. Masih ingat toh maksudnya isim mufrad? Ya, lasta kadziban. Oke. Kemudian teman-teman, sekarang inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha ini juga termasuk khobarnya dibaca mansub. Kalau tadi kana wa akhwatuha berarti mubtada'nya yang dibaca mansub, mubtada'nya yang dibaca marfu. Sorry, ini tadi khobarnya yang dibaca marfu ya. Kalau tadi kana wa akhwatuha itu adalah mubtada'nya yang dibaca mansub, kemudian khobarnya dirubah menjadi mansub. Kalau sekarang itu kebalikannya ya. Khobar mubtada'nya diganti mansub, tapi khobarnya itu tetap marfu ya, dhammah. Maka contohnya gimana Pak? Nih inna. Ada lafadz sebelumnya kata khobar tuh Zaidun tilmidun. Zaid adalah seorang murid. Tapi ditambahkan inna di depannya. Inna Zaidan tilmidun. Sesungguhnya Zaid itu adalah seorang murid ya. Maka Pak, itu inna itu tuh apa sih gunanya? Inna itu gunanya untuk menguatkan ya. Nah ini teman-teman ada beberapa akhwatnya ya, contoh-contoh lainnya. Akhwatnya, teman-temannya inna itu yang merusak susunan mubtada khobar itu, yang semula marfu, kemudian dia dirubah, ada yang mansub, ada yang marfu, kemudian ada yang marfu, ada yang mansub, dirubah-rubah ya. Nah maka teman-temannya yang merubah seperti rumusnya inna tadi itu adalah kinna, ka'anna, laita, kemudian la'ala. Nah misalkan Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Ya, ini ada syaratnya. Kemudian ka'anna Zaidan asadun. Zaid itu seperti harimau. Laita Zaidan mar'atun. Ya. Andaikan Zaid itu adalah seorang perempuan. Nah, maka laita di sini itu adalah pengandaian yang tidak mungkin terjadi, ya. Kemudian la'alla Zaidan muhandisan, andaikan Zaid itu adalah seorang insinyur. La'alla itu bisa terjadi, andai-andai yang bisa terjadi, tapi kalau laita itu andai-andai yang tidak bisa terjadi. Selanjutnya teman-teman, ini ada juga lalinafil jinsi. Nah, lalinafil jinsi ini biasanya digunakan sebagai amalan yang mengamalkan, bukan amalan ya, rumus yang sama dengan rumusnya ini, inna wa akhwatuha. Ya, jadi huruf la itu bertindak sama dengan rumusnya inna wa akhwatuha. Ya, yang membedakan adalah jika inna wa akhwatuha itu berasal dari mubtada, ma'rifah dan khobar, itu berupa nakiroh, maka la ini berasal dari mubtada dan khobar yang keduanya nakiroh. Ya, kalau yang inna tadi mubtadanya apa? Ma'rifat, khobarnya nakiroh. Tapi kalau la itu mubtada dan khobarnya itu nakiroh. Contohnya la soliha kadzibun, ya. Tidak ada orang yang soleh itu dia berbohong. Catatan pentingnya, jika dilihat soliha adalah isim fa'il, ya kan?
tidak ada alif lamnya. Jika dia tidak ada alif lamnya, maka diharokatin apa teman-teman? Fathah tanwin ya. La solihan gitu ya. Coba kita lihat bersama-sama di sini. La soliha kadzibun ya. La soliha kadzibun itu nih ya. La soliha kadzibun itu, solihanya ini coba kalau kita perhatikan dia nggak ada alif lamnya. Kemudian dia berupa isim mufrad, isim fa'il. Seharusnya dia berupa fathah tanwin. Tapi kenapa Pak gini kok tidak di fathah tanwin ya? Nah ini dalam perumusannya dalam bab lali nafil jinsi ini mubtada dan khobas harus berupa isim nakiroh. Jadi tidak boleh ada penambahan alif dan lam serta mubtadanya tidak boleh ditanwin. Kan semuanya berupa nakiroh, ya kan? Kalau ditambahkan alif lam, dia jadi makrifat dong, ya kan? Kalau solihan maka tidak bisa karena rumusnya kalau la memang tidak boleh ada tanwin. Teman-teman, coba perhatikan teks bahasa Arab berikut ini. Hamala zaitun al-khubza wa huwa yadrusu fil madrasati kulla yaumin yukibbul khubza li'annahu ladhidzan wa ya'kuluhu kulla subahin ila akhirih. Coba Anda telusuri ya. Coba Anda telusuri manakah yang termasuk mubtada, mana khobarnya, dia dibaca apa dan lain sebagainya dari pembelajaran kita sebelum-sebelumnya. Oke. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pertemuan keempat yang membahas tentang mangsubatil asma. Dan jangan lupa tetap semangat. Bismillah, semoga kita bisa membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.